bangsa itu akan menjadi bangsa yang sejahtera, yang berkemajuan ke depannya kalau rumah tangga itu baik. Kapan rumah tangga itu baik? Kalau suaminya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian dakwah Muslim, seperti apa sosok suami idaman menurut tuntunan Islam? Dalam kajian kali ini, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah akan menjelaskan dengan dalil dan nasihat yang penuh hikmah. Mari kita simak bersama hingga selesai. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fauhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah, ana lihat musallanya, Allah ibarik. Tinggal bagaimana kita memakmurkan rumah Allah ini. Tinggal bagaimana kita mengajak anak-anak kita yang masih muda-muda untuk menjadi salah satu dari hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya bergantung di masjid, yang ketika dia keluar dari masjid detak jantungnya masih berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin kembali ke rumah Allah untuk duduk di sana menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan beban dunia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang perdagangan dan perniagaan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita menjadi rejal-rejal itu, rijal. Ahibati fillah, apa tema kajian kita pada pagi hari ini? Suami idaman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Mereka yang menjadi seorang guru, bagaimana menjadi guru yang terbaik. Yang menjadi seorang pekerja, bagaimana menjadi pekerja yang terbaik di antara semua kawan-kawannya yang bekerja di sana. Yang menjadi penuntut ilmu, bagaimana menjadi penuntut ilmu yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan yang terbaik di dalam rumah adalah yang paling baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan subhanallah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sabdanya ini menjadi bukti
bahwa sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang sejahtera, yang berkemajuan ke depannya kalau rumah tangga itu baik. Kapan rumah tangga itu baik? Kalau suaminya baik. Suaminya baik tatkala dia tidak salah memilih istri. Suami yang bertanggung jawab, yang memberikan hak-hak istri-istrinya dan anak-anaknya. Maka pembahasan untuk menjadi yang terbaik adalah pembahasan yang perlu sering kita adakan karena kita sering lupa. Sebagian kita merasa sudah baik. Ketika ditanya istrinya, ya menurut dia baik, tapi menurut kita nggak baik. Apa yang menjadi tolak ukur, menjadi standar bahwa dia adalah orang yang ahsanu amalan, yang amalannya paling baik udah. Kita setiap kali berdoa di penghujung sholat kita mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik, yakni bagaimana kita beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai kita di mata kawan-kawan kita baik, di mata guru kita baik, di mata murid kita baik, tapi ternyata di mata keluarga kita bukan suami yang idaman. Boleh jadi istri kita telah mempersiapkan fakta dan data untuk menuntut suami, cuma dia sabar. Dia merasa butuh sama suami, tapi kelak ada hari di mana ditegakkan keadilan. Di situ dia akan menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin sekali. Karena perempuan itu nyimpen, dia menyimpan. Kadang-kala dia tidak sampaikan, tapi satu persatu dia catat dalam benak dia. Dan dia punya keimanan dengan hari akhir, Yaumaddin, Yauma tublas sarair, di mana semua yang rahasia-rahasia akan ditampakkan. Yang kalau sekarang tembok rumah kita itu melindungi kita, menutupi aib-aib kita. Dan memang istri yang soleha, istri yang menutupi aib. Tapi apakah ketika dia menutupi aib kita, dia memaafkan kita? Belum tentu. Perempuan itu sulit memaafkan dan sulit minta maaf. Itu realita yang harus kita pikirkan bersama. Masya Allah, dari penjelasan Ustadz, kita belajar bahwa membangun keluarga yang harmonis dimulai dari memperbaiki diri dan menjalankan tuntunan agama. Mari kita lanjutkan kajiannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kalau bicara menjadi suami idaman, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa sih yang disukai oleh wanita? Apa yang ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga? Itu yang perlu kita pikirkan. Dan banyak di antara kita hanya hafal satu ayat, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anar-rijal. Standar laki-laki ini kadang-kala berubah ketika wanita menantang laki-laki. Antum pernah melihat ada harim yang mengatakan, idza kunta rajulan talliqni. Kalau ente rejal, cerai gitu orang. Loh, rejal gitu orang gimana? Tolak tuh kan. Yang rejal ini berpikir itu adalah standar lelaki. Kalau dia berani menceraikan
istrinya itu lelaki. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadida man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Rajal itu, seorang jawara, seorang jagoan itu bukan yang selalu menang ketika dia gulat, tapi rajal ada yang tatkala dia marah dia bisa mengendalikan emosinya. Hadza rajal. Tapi kalau yang terpancing dengan istrinya, terpancing dengan kata-kata istrinya, ngambeknya istrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala dari pagi sampai malam gak diajak ngomong sama istrinya. Kira-kira kalau antum, ya zuat lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi bicara ma'ruf, bagaimana menyikapi istri dengan cara yang ma'ruf, ya kita harus belajar. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian nggak suka sama istri-istri kalian. Siapa yang cinta sama istrinya 100%? Nah, jemaah, ada hadiahnya. Ada pasti hadiah. 100%. Kayaknya berat ya. Mesti ada kelakuan istrinya yang tidak dia suka. Ada. Masya Allah. Tutulan sarung. Adalah perilaku istri kita yang kita tidak sukai. Tapi bagaimana menjadi lelaki? Ya itu tugas kita. Kenapa pembahasan ini penting? Di sisi yang lain, ada gerakan feminisme. Sebuah gerakan yang ingin merendahkan peran laki-laki, di mana wanita ingin setara dengan laki-laki, yang akhirnya muncul laki-laki yang tidak tanggung jawab. Kenapa? Harinya syukur, menjadi tulang punggung keluarga, maksa untuk menjadi wanita karir. Taib, kalau ente syukur, anak syukur, siapa yang ngurusin anak-anak? Ya ente zuat lagi, suruh jalan. Oh, zen. Solusi yang baik. Tapi apakah ada perempuan yang mengatakan itu? Nggak ada. Dia tidak menjalankan tugasnya. Dia tidak menjalankan tugasnya. Tapi peran itu kemudian siapa yang mengambil? Ya pembantu akhirnya. Bukan Islam melarang wanita bekerja, tidak. Tapi melarang wanita mengabaikan hak-hak suaminya, meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu. Itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau bicara bekerja, ya fadhal, selama bisa menggabungkan hal itu. Dan kesian seorang wanita kalau dia harus menggabungkan tugas di dalam rumah dan tugas mencari nafkah. Perjalnya cuma regut ya. Alhamdulillah, hari ini datang dibukain pintu, fadhal, wainal fulus. Masya Allah. Ini bukan rejal jemaah, nus rejal. Ya, ada yang separuh laki-laki, ada yang rubu' rajul, seperempat kelaki-lakian. Jangan sampai kita termasuk dari yang rubu' rajul. Ahibati fillah, apa sih yang diinginkan istri dari seorang suami? Ini kalau kita bicara ma'ruf, ma'ruf itu bisa kembali kepada urf yang ada, kembali kepada budaya yang ada, plus di situ ada ihsan kepada istrinya. Yang ma'ruf itu seperti apa? Kita perlu memahami tabiat wanita. Yang pertama diinginkan perempuan itu adalah cinta dan kasih sayang. Makanya kenapa wanita itu gampang luluh sama laki-laki buaya. Buaya gitu jamaah. Apa bahasa Arabnya buaya?
baju. Cuci baju. Timsah jemaah, bahasa Arabnya buaya. Makanya Rejal ini sebelum zuat, masya Allah digembes harinya. Insya Allah, ahlan wa sahlan. Ndak ono harim kaya inti. Ana tidur, ndak bisa tidur. Mimpi dirimu, kata dia. Ngelihat tembok, wajahmu. Ada timsah. Tapi kalau sudah zuat, hilang itu semua. Betul jemaah. Yang pengalaman ini, Insya Allah ya. Bagaimana perempuan itu diuluk no kayak layangan jemaah. Terus diuluk, tambah entek, tambahin nih. Terus habis zuat, wis nanti layangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menunjukkan cintanya kepada istrinya. Rejal itu lelaki yang sejati, jemaah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa laki-laki yang siapa manusia yang paling engkau cinta? Kata Nabi SAW, Aisyah. Gimana? Aisyah dengar itu jemaah. Gimana senangnya dia. Aisyah nggak malu Nabi SAW. Kita sebagai laki-laki kadang ragu, Ustaz, nggak pantas loh Ustaz Rejal. Rejal tuh apalagi Gabili bawa pedang. Pedang apa yang dibawa sekarang jemaah? Pedang Star Wars itu. Beliau menunjukkan kecintaannya. Di sisi yang lainnya, yakni di sisi wanita, wanita yang paling baik, khairu nisaikum, sebaik-baiknya istri-istri kalian, kata Nabi SAW, al-wadud, yang dia menunjukkan cintanya kepada suaminya. Namun hal ini butuh suami menyirami istri dengan cinta. Antum tahu bunga? Kapan bunga itu jadi indah, mekar, dan wangi? Ketika dipupuk dan dijaga. Kadang-kadang kita merasakan, ya Allah, hari mana ini tidak menunjukkan kecintaannya kepada anak. Loh, masalahnya kok nggak pernah sirami dengan cinta dan kasih sayang? Kita lebih sering menuntut daripada memberi. Sampai ada ungkapan orang Arab, a'ti wamshi. Kalau kau kasih, kau pergi. Tapi kita akan lihat pemberian kita itu tidak dilupakan. Antum akan rasakan dengan berjalannya waktu ada perubahan di istri kita. Waduh Ustaz, karena kau nunjukkan cinta sama harim anak, dak iso zuat menen Ustaz. Ada laki-laki yang seperti itu, yang beranggapan dia tidak boleh menunjukkan cintanya kepada istrinya karena khawatir dia tidak bisa melakukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik buat keluargaku. Dan Nabi nggak ada masalah gitu. Nabi berikan hak-hak istrinya. Karena wanita itu lebih perasa. Makanya harim itu kalau ada yang memuji dia, waduh, jangan ditanya. Jadi ingat, wanita itu hendaklah diberikan cinta kepada dia, walaupun haram, walaupun kau nggak cinta. Bagaimana anak mau cinta sama dia? So? Dia nggak menghargai ibu anak. So? Mungkin ada. Cuma gara-gara anak-anak anak mempertahankan rumah tangga ini. Ada yang terjadi seperti itu di rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada kebohongan yang diperbolehkan, sebutkan 3 kebohongan yang diperbolehkan. Anak kasih hadiah.
Nah, fadhal. memuji istri tapi tidak sebenarnya. Memuji istri tidak sebenarnya. Ya, Kemudian 3, menamaikan orang yang bertengkar. mendamaikan yang bertikai. Terus kedua, Ketiga, ketika ada orang yang itu minta perlindungan, dia katakan tidak ada. pada saat perang. Yang ketiga pada saat perang. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Iya, jadi yang pertama itu hadithur rajul ma'amra'ati, obrolan laki-laki sama istri, sama istri sama suami. Jadi kalau istri tanya, bang, kau sayang nggak sama aku? Ya Allah, kalau kau belah dada, hanya namamu yang ada di situ. Harat ini, bohong aja nih. Tapi seneng nggak hari mereka katakan itu? Oh, Farhan, masya Allah. Walaupun tahu ajalnya harat. Nah, kadang kala rejal itu ngomong, ya Allah, anak cek jantung, ternyata detak jantungmu bunyinya namamu. Ini asli baju. Tapi wanita suka itu, berikan itu kepada mereka. Apa kurangnya kalau engkau memberikan itu? Kadang-kadang kita tidak memberikan hal itu. Yang kedua, berikan penghargaan kepada istri kita. Ahlan wa sahlan, masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Berikan penghargaan kepada istri kita. Kita sering mendengar ungkapan wanita itu kurang bersyukur. Iya, tapi boleh jadi kita juga kurang menghargai dia. Kita tidak pernah melatih dia untuk berterima kasih. Antum ini qawwam. Qawwam itu sing genak loh, jamaah. Yang meluruskan kalau dia bengkok, yang selalu memberikan perhatian. Kapan antum mengatakan kepada dia, jazakillah khair, makasih, engkau sudah melahirkan anak-anakku. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Gimana kita akan sampai tingkat syukur kalau orang yang paling baik di rumah kita nggak pernah kita katakan syukur? Istri kita nyiapkan baju buat kita, kita pakai ngomong jazakillah khair sayang, wis disetrika. Pernah tuh ngomong kayak ini? Oh, itu kan kewajiban dia, Ustaz. Oh. Kita mendengar ungkapan la syukra 'alal wajib, bal syukru 'alal wajib. Kewajiban pun kita ucapkan jazakallah khair. Kita di warung kadang-kala jemaah makan, disuguhin teh, itu kewajiban dia, kita bayar. Apa yang kita katakan? Makasih mas, makasih mbak. Oh kalau mbak makasih. Kalau mbak sing lucu-lucu itu syukron. Na'udzubillah, ada bacul. Nah, dia pandai berterima kasih kepada orang lain, kepada harimnya. Dulu ada ibu susu. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Ada pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghilangkan aib? Atau hadiah apa yang pantas buat wanita yang menyusui anak itu? Ini bukan istri ya. Memang dulu dibayar mereka. Apa yang pantas buat yang menyusui anak itu? Disebutkan berikan kepada dia budak. Bayangin, itu bukan istri kita.
istri kita nyusui anak kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Antum kasih apa? Antum tidak merasakan capeknya hamil. Makanya ada harim-harim yang malas hamil lagi, karena antum nggak pernah menghargai dia. Coba setiap lahiran kasih emas 2 kilo. Insya Allah 3 hari sekali lahiran. Loh, kita ini nggak menghargai jemaah. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan hamalathu Quran wa wada'athu. Perempuan ketika hamil itu nggak enak jemaah, nggak nyaman. Perutnya nggak enak, tidur nggak enak, ngadep sana nggak enak, ngadep sini nggak enak. Kita regu. Pagi berangkat syughul. Kapan kau hargai? Dan ingat, ini urusannya menjadi yang terbaik tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantulah aku ya Allah untuk menjadi hamba yang pandai berzikir, pandai bersyukur kepadamu. Kita nggak pernah terima kasih dengan orang yang terbaik sama kita. Dan salah satu bentuk terima kasih tadi, penghargaan itu berikan apa? Buat dia. Kalau bicara kewajiban ya sandang, pangan, papan, selesai. Kebutuhan dipenuhi. Tapi bisakah kita memberikan penghargaan yang lebih? Ya Allah, seneng orang dihargai itu coba. Anak-anak kita tuh kalau pulang dari sekolah dapat bintang. Antum lihat sekarang itu ada dikasih bintang jamaah. Ya Allah, senengnya dia mengatakan, "Ma, lihat ma, aku dapat bintang ma." Piro kau nih bintang nih jamaah? Bisa dia beli 1000 bintang. Tapi ketika yang memberi adalah gurunya, maka jadi spesial. Kalau yang ngasih suaminya, spesial. Yang ketiga, istri kita itu butuh perhatian dan pendampingan. Butuh konco. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendampingi istri-istri, ngobrol sama istri-istri, makan nggak sendirian, makan sama istri. Subhanallah. Ada Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anas bin Malik meriwayatkan cerita Sofia ini. Sofia ini nangis ya. Lalu Nabi SAW menemui Sofia dalam kondisi dia sedang menangis. Kata Nabi SAW, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Qalat li Hafsah, "Innati ibnatul Yahudi atau ibnatu Yahudi." Hafsah ngomong sama aku putrinya Yahudi. Ada sedikit rasis ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya, bagaimana Nabi menyelesaikan masalah ini. Ada masalah di antara dua istri. Yang satu menangis, berarti harus didampingi agar dia menjadi gembira. Maka Nabi menyatakan kepada dia alaihi salatu wasallam, "Innaki labnatu Nabi." Engkau itu putrinya Nabi. Nasabnya nyambung sama Yakub alaihi salam atau sama Nabi Musa. Wa inna ammaki la nabi. Pamanmu Nabi Harun alaihi salam. Itu pamannya Sofia, paman jauh ya. Tapi bagaimana Nabi mengingatkan dia? Engkau putrinya Nabi, engkau keponakannya Nabi.
wa innaki la tahta nabi. Engkau juga istrinya Nabi. Ya apa senangnya ya ma? Iya, aku istrinya Nabi, bapakku Nabi, pamanku Nabi. Fafima tafkhar alaik. Terus apa yang membuat Hafsah membanggakan dirinya atas diri? Hafsah ini putrinya Umar, coba. Udah selesai. Lalu Nabi SAW datang jumpai Hafsah. Ini harus diselesaikan masalahnya supaya tidak berkepanjangan. Lalu datang kepada Hafsah, Nabi SAW mengatakan, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Hafsah. Artinya jangan ngulangin perbuatan itu. Jadi ingat, itu yang dilakukan Nabi SAW, mendampingi. Ada kondisi istri kita sedang susah, jangan ditinggal sama antum. Istri kita sedang sakit, dia butuh pendamping, baik sakit secara fisik, baik sakit secara hati. Kita kadangkala lebih memikirkan diri kita sendiri, lupa dengan peran dia. Ini ibu anak kita, apalagi kalau punya anak tadi. Kemudian yang keempat, wanita itu ingin didengarkan isi hatinya. Kenapa banyak perempuan nulis di status? Dia senang nulis di status, karena boleh jadi engkau tidak mendengarkan isi hati dia, sehingga dia berpikir ada orang yang mau mendengarkan dia, maka dia tulis di sana. Itu sebuah kesalahan. Artinya seorang wanita ketika mengungkapkan isi hatinya di halayak ramai, itu sebuah aib sebenarnya. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan cerita istri-istrinya. Kadang-kala perempuan itu ceritalah, bang, kau tahu bang, apa kata dia? Ada kejadian kata dia. Oh, kejadian yang di Ampel sana. Tahu anak. Loh, kapan dia bisa cerita jemaah? Dengarkan. Jadilah pendengar yang sejati. Banyak perempuan ngeluh saat kita kalau cerita sama suami kita, Ustaz. Cerita, memang dengarkan dia. Berapa menit ngorok dia, Ustaz. Ditinggal tidur sama suaminya. Terus, ya apa ceritanya tadi? Ya sudah sakit hati dia jemaah. Maka cari waktu yang tepat. Pernah, subhanallah, Aisyah radhiyallahu ta'ala cerita hadis Ummi Zara. Hadis Ummi Zara cerita tentang 11 wanita yang berkumpul di masa jahiliyah. Mereka berkumpul, lalu mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan sesuatu apapun tentang suaminya, kecuali dia ceritakan. Nabi SAW dapat wahyu jemaah. Yakin Nabi tahu. Tapi ketika Aisyah cerita, didengarkan terus sama Nabi SAW. Sampai terakhir Nabi memberikan komentar, aku untukmu seperti Abu Zara untuk Ummu Zara. Lalu Aisyah mengatakan, la ya Rasul, engkau lebih baik. Engkau lebih baik daripada Abu Zara untuk Ummu Zara. Jadi banyak masalah tidak selesai karena kita nggak mendengarkan dengan cermat. Apa sih yang diinginkan oleh istri kita? Biarkan dia cerita. Dia punya masalah sama kakaknya, sama siapa. Dia butuh orang yang mendengarkan. Dan kadangkala wanita itu bercerita bukan minta solusi. Tidak. Dia cerita bukan minta nasihat. Karena dia tahu nanti nasihat suaminya sabar. Wis sabar, wis. Tapi dia bukan sedang minta nasihat, dia ingin didengarkan. Setelah dia cerita, plong dadanya. Jangan kita kemudian, oke, anak kasih nasihat, tak perlu. Kayak gitu. Engkau butuh nasihat? Enggak lah bang, yang penting kau mau dengarkan aku. Selesai. Bendino aja. Tiap hari dia ngurusi anak kita, ngurusi kita tiap hari. Atau perempuan ada liburnya. Afwan bang, 3 hari ini anak nggak ngurus bang.
Ada hadama di rumah. Loh, zuat sama hadama gitu orang. Kemudian yang kelima, perempuan itu ingin diikut sertakan dalam kesenangan suami. Ingin diikut sertakan dalam kesenangan suami. Wanita itu hukum asalnya tinggal di rumah, tidak keluar. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar jangan bersolek, dan jangan jadi wanita yang suka keluar. Maka bagaimana seorang suami mengikut sertakan istrinya di kesenangan-kesenangan dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tetangga yang berdarah Persia, dan disebutkan tetangganya ini pandai masak marak, dan disebutkan di hadis itu marak itu daging yang berkuah, daging rawon. Yo, marak Jawa. Karena di Arab itu tidak ada yang namanya keluak, jemaah. Sedangkan rawon ini harus pakai keluak. Bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya bagaimana orang ini ngundang Nabi SAW. Dia datang ke rumah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku masak buat engkau ya Rasulullah. Aku ingin engkau datang. Di sebelah Nabi SAW Aisyah. Nabi bertanya kepada orang ini alaihissalam, wahadhihi, ini juga diundang. Maksudnya Aisyah diundang. Kata dia, enggak ya Rasulullah, cuma engkau. Oh, kalau gitu kata Nabi SAW, aku nggak bisa datang kalau gitu. Kita lihat Rasulullah SAW. Beliau memikirkan perasaan. Ini mau makan Zain, yukul Zain, masa dah ikut Aisyah ini. Kemudian orang itu pulang, akhirnya datang lagi, ngomong seperti ini. Nabi SAW mengatakan kepada dia, ini diundang. Enggak ya Rasulullah, mungkin orang itu kepingin berduaan sama Nabi SAW. Ya kalau gitu aku nggak bisa datang, kata Nabi SAW. Sampai yang ketiga kali dia mengundang Nabi SAW, dan Nabi bertanya, wahadi, dia mengatakan, naam ya Rasulullah. Berangkat bareng sama Aisyah. Kadang-kadang Rijal ini senang-senang sama sohibnya, yukul Zain, bikin status duren. Hari ini cuma ngeliat statusnya, atau pulang, Allah, kita orang habis yukul Zain. Ya selesai sudah. Engkau tidak membawa kebahagiaan. Bagaimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf bisa tercapai kalau kita tidak mengikutkan istri kita dalam kesenangan kita? Ada kesenangan-kesenangan yang bisa dia rasakan. Kemudian yang keenam, istri itu ingin suasana di rumah itu santai dan menyenangkan, nggak tegang. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq." Kalau Allah ingin kebaikan buat sebuah keluarga, Allah turunkan kelembutan di rumah itu, jemaah. Jadi kalau bapaknya datang atau suaminya datang, suasana rumah itu terang benderang, jemaah. Ini ada kalau suaminya datang, Allah wis mulih saja. Tidak diharapkan kehadiran, karena tidak menyenangkan. Datang sibuk dengan HP-nya. Apa nggak bisa ditaruh? Sampai ada cerita seorang anak yang minta sama bapaknya, ya, aku ingin main, ada ayah di rumah, kata dia. Kata bapaknya, oke, iya. Akhirnya sang bapak ini duduk, anaknya main di rumah, lari sana, lari sini.
Sang bapak baca buku. Akhirnya sang bapak mau pergi. Loh, ayah kemana? Loh, ayah nggak ngapa-ngapain di sini. Kata anak, ayah, adanya ayah di sini buat kita semua senang. Ono tok wis. Ono tok. Jadi kadangkala kita ini tidak bisa merasakan yang dirasakan oleh orang-orang di rumah. Maka suasana ini kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Aisyah tanya, ya ummul mukminin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Nabi ngapain sih alaihi salatu wasallam? Rasulullah ngapain kalau beliau sedang di rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau panglima perang, imamul muslimin, Rasulur Rabbil Alamin. Nggak ada status manusia yang seperti Rasul SAW. Nggak ada. Ada mungkin yang menjadi presiden tapi tidak menjadi imam buat seluruh umat Islam, tidak ngimamin sholat. Ada yang mungkin jadi presiden tapi tidak menjadi panglima perang di medan perang. Nabi SAW menggabungkan semua itu ya. Apa yang dilakukan orang seperti ini alaihi salatu wasallam kalau di dalam rumahnya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Ya seperti yang dilakukan oleh salah satu dari kalian ketika berada di rumahnya, bantuin urusan keluarganya. Yakhsifu na'lahu, kadang-kala sandalnya diperbaiki sendiri. Wa yukhitu thawbahu, kadang-kala bajunya robek dijahit sendiri sama Nabi SAW. Mungkin kalau Rijal mengatakan, ini kancingnya lepas, kita berpikir itu Rijal, itu laki-laki. Enggak, Nabi SAW jahit sendiri jamaah. Ada cerita seorang laki-laki di Jember itu punya istri 2. Antum seneng kalau dengar istri 2. Sudah tua ini jemaah. Bajunya robek. Akhirnya dia datang kepada yang muda, minta tolong jahit nolah, kata dia. Apa lakon sing tuwek iku? Dibawa bajunya berangkat ke yang tua. Minta tolong jahit no, kata dia. Loh, enak-enakan sing nom iku, gawon dia sing nom iku. Akhirnya lungguh jahit dhewe. Terpaksa. Tapi tidak masalah, antum jahit sendiri itu bukan aib. Bukan aib. Antum ke dapur, mungkin bantuin istri masak, mungkin bantuin nyapu, itu bukan aib. Karena ada di antara kita yang berpandangan kalau laki-laki masuk dapur aib. Aib dari mana antum tahu aib? Kita harus tahu standar aib itu apa. Kita lihat standar-standar yang dibuat manusia berubah, jemaah. Na'udzubillah. Fitrah manusia berubah kalau itu dijadikan standar. Tapi kalau standarnya wahyu dan percontohan dari Nabi SAW, selesai. Dulu, beberapa tahun yang lalu, boti itu aib. Iya. Sekarang dibuat bahan lelucon sama orang. Orang mengganti, anak ingat dulu ada kisah di Indonesia, ada seorang yang mengganti kelaminnya Dorce. Itu se-Indonesia ribut jemaah. Sekarang di barat sudah mulai biasa, dan di negeri kita mulai biasa. Kita lihat tadi, kalau yang jadi patokan itu adalah akalnya manusia, perasaannya manusia,
Maka lihat Nabi SAW kalau di rumah bantuin urusan keluarganya. Antum lihat istri antum lagi goreng, pegang tangannya biar aneh yang goreng lah. Ya apa rasanya, perasaannya istri ketika antum bantuin itu ya? Atau antum mau jadi raja? Tempe. Anak rejal. Rejal apa? Rasul SAW khairul rijal. Kalau antum mau tahu khairul rijal, hada nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu man wati'at qadamuhu thara. Nggak ada yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita punya standar rijal itu lain, marah-marah sama harimnya, mengatakan ar-rijal. Lah, laki-laki itu yang pandai menahan emosinya, dan itu penghuni surga. Wal kadhiminal ghaid, yang pandai menahan dan mengelola amarahnya. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Allahu yuhibbul muhsin, Allah suka dengan orang yang berbuat ihsan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jal fahuwa laghwun wa lahwun aw sahwun. Semua perbuatan yang tidak termasuk dari zikrullah tabaraka wa taala itu adalah yang melalaikan, melengahkan, melupakan, kecuali 4 hal. Salah satunya mula'abatuhu ahlahu, seorang suami bermain-main sama istrinya. Apa permainan yang pernah antum lakukan sama istri antum? Makanya sekarang itu ada tempat olahraga yang tertutup umpamanya, nggak ada masalah antum sama istri. Tertutup ya, tertutup tapi ada CCTV yang nggak tertutup. Apa di rumah main bulu tangkis, main permainan yang bisa lakukan di rumah? Enggak. Bekel. Bekelan. Naam. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, disebutkan dia ini seorang sahabat Nabi, min afkahin nas fi ahli, termasuk orang yang paling nyeneng di keluarganya. Nyeneng. Antum tahu ya, suami yang menyenangkan seperti apa di rumahnya, bikin suasana rumah itu indah ya, penuh kesenangan di sana. Wa azmatihi 'indal qaum, tapi kalau sudah keluar dari rumahnya menjadi laki-laki yang paling berwibawa di kampungnya. Ini ada rejal yang di rumahnya berwibawa, ini pantas lah. Datang karena dia bintang 3, bintangnya ditaruh kalau masuk rumah. Jadi apa? Jadi suami. Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk rumah dilepas semuanya itu. Beliau jadi suami. Makanya pada saat ribut sama Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengangkat suaranya di atas Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar lewat ya. Abu Bakar minta izin alaihi radhiyallahu taala anha untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Diizinkan. Abu Bakar sebagai bapaknya Aisyah marah sama Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu di atas suara utusan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah. Ditekankan sama Abu Bakar kepada Aisyah, Rasulullah SAW. Dan gelar itu tidak pernah lepas dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika datang Abu Bakar mau menggampar Aisyah, Nabi bangkit sebagai seorang suami, dihalangi Abu Bakar. Kalau kita ada morotuo mau ngamuk sama anaknya, oh Ami fadhol, harus dilurus, no ada, mumpung ada bapaknya fadhol, ana wis kesel. Kita ini tidak membela istri kita. Ini Rasulullah SAW langsung bangkit bela. Abu Bakar karena nggak bisa ke Aisyah, pulang akhirnya sudah. Apa yang terjadi setelah Abu Bakar pergi? Nabi SAW tidak membacakan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Enggak ya.
Nabi SAW mengatakan, engkau nggak lihat aku belain engkau dari orang tadi itu? Ya, sudah baikkan akhirnya jemaah. Kan dibelain sama Nabi sebagai seorang suami jemaah. Artinya seorang bapak mau mendidik putrinya boleh aja sebenarnya. Tapi Nabi bangkit sebagai seorang suami. Kita melakukan itu apa tidak di rumah ini? Ada laki-laki yang kerjanya nyalah no bojone itu. Kapan pernah benar dia jemaah? Benar nggak dihargai, salah diungkit-ungkit. Ada suami-suami kayak gitu. Itu bukan yang terbaik. Kemudian istri itu ingin kedekatan suami dengan anak-anak. Anak-anak itu bisa jadi anak-anaknya suami atau anak-anaknya istri. Siapa yang nikah sama janda punya anak di sini? Oh, Masya Allah. Berapa anaknya? Satu, kita kasih hadiah. Kirimkan hadiah. Karena anaknya satu, coba 3, anak kasih 3. Karena ada laki-laki yang nikah sama janda nggak ikut membantu istrinya untuk ngurusi anak-anak. Nabi alaihi salatu wasallam nikah sama janda punya anak. Beliau pun ikut ngurusin anak. Ketika janda ini dilamar oleh Nabi alaihi salatu wasallam, janda ini punya anak 3. Siapa yang tahu? Siapa namanya? Nah, kasih hadiah. Mana yang jawab? Ummu Salamah. Kasih kenal dia yang ngomong Ummu Salamah. Masya Allah. Cili-cili. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha waktu dilamar sama Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak langsung menerima. Siapa yang nggak mau dilamar Nabi alaihi salatu wasallam? Tapi Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, ini dzatu iyad. Aku punya anak ya Rasulullah. Supaya tahu Nabi SAW, nanti aku akan sibuk sama anak-anakku gitu loh. Wa inni imra'atun ghayur, dan aku wanita yang pencemburu. Makanya Abu Salamah nggak nikah lagi. Dan Ummu Salamah ini ayu, sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menikah, Aisyah itu langsung ke rumahnya Ummu Salamah. Karena di kota Madinah dibicarakan kecantikan Ummu Salamah. Aisyah itu datang ke rumahnya, kan lagi ada acara lah, acara walimah. Aisyah ngelihat, ya Allah, dalam pandangan Aisyah lebih cantik daripada Aisyah. Pulang Aisyah ini, jumpain Hafsah. Ya Hafsah, ternyata benar Ummu Salamah ayu. Kata Hafsah, iya ayu betul, tapi nggak seperti itu. Mosok kata dia. Iya, coba kau lihat lagi. Oh iya, biasa wis. Jadi itu karena cemburunya Aisyah radhiyallahu taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana ketika di rumahnya Ummu Salamah, dia sudah makan bareng sama anaknya. Ada laki-laki yang zuwad 2 sama janda, itu cuma mau sama emaknya tok. Oh, ada yang ketawa. Jadi baru ke rumah, kalau datang ke rumah, memang ada yang kemudian anak-anaknya istri itu benci sama suami ibunya. Mbok disopo ikut mendidik ya. Nabi ikut mendidik sallallahu alaihi wasallam anaknya Ummu Salamah, bukan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan bareng sama anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya suami, kita harus lebih dekat. Dan istri itu seneng kalau ngelihat bapak itu ngobrol berdua sama anak, bawa anaknya keluar. Kemudian yang ke-8, wanita itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Dan ini penting buat para laki-laki untuk memahami wanita itu kurang. Antum bukan malaikat dan istri kita bukan bidadari. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu. Kalau engkau mau luruskan, cerai. Terus kalau dibiarkan, ya dia tetap bengkok. Terus gimana solusinya? Solusinya kata Nabi alaihi salatu wassalam,
fastamti wa fihinnal iwad. Engkau bersenang-senanglah, engkau butuh sama wanita, engkau butuh sama istri, bersenang-senanglah dengan dia dalam kondisi engkau tahu dia bengkok. Jadi tidak nuntut lebih. Allah memaklumi kekurangan wanita. Antum bayangin ya, perempuan ketika datang bulan, Allah larang sholat jemaah. Allah Rabbul Alamin melarang sholat, dan itu menjadi ibadah dia. Nifas 40 hari atau 60 hari gak sholat jemaah. Terus kita ya Hanu mau nuntut lebih sama dia. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang. Makanya kadangkala antum mendapati wanita, kesalahan dia 10 tahun yang lalu tetap dilakoni hari ini. Antum sudah kasih tahu dia, loh pancet, antum mau ganti hari ini, pancet kayaknya, tetap siapa? Maka nggak bisa. Kita ini harus memaklumi. Oke, kalau mau bicara kasih nasihat, kasih nasihat. Ketika memang yang terjadi itu sudah menyimpang, seperti Hafsah ketika mengatakan bahwasanya Sofia putrinya Yahudi, Nabi tegur. Tapi ketika yang lainnya ya biasa aja Nabi SAW. Tadi ada yang tidak menegur Nabi dari pagi sampai sore, ya sudah dimaklumi kekurangan dia. Kadang-kadang ada perasaan dia nggak nyaman, apalagi kalau lagi datang bulannya, itu sensitif dia. Kita salah ngomong dikit, antum jangan suka ngomong zuat lagi sama Harim itu. Nggak perlu kalau nggak berani zuat. Kenapa? Itu nyakitin dia siapa? Nyakitin dia. Ngomong lagi sampai mati dah zuat. Iya, cuma kalau sudah ngomong itu pelong hati. Sudah kalau mau ngomong zuat lagi sama sohib-sohibnya tidak apa-apa. Rejalnya kalau ketemu sama sohibnya ngomong zuat lagi ini itu, sampai ada seorang ustadz ngomong zuat lagi itu ustadz enak diobrolkan, dilakoni abon. Maka tolong kepada mereka ini maklum dan maafkan kekurangan-kekurangan dia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Taghabun. Oke, waktu anda tinggal 3 menit lagi. Ayat 14. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu yang merupakan musuh buat engkau. Bayangin, istri kita musuh buat kita. Dan ada sebuah doa yang mengatakan, doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan dari Nabi Daud, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ini sudah waktunya beruban. Kita lihat ya. Beruban sebelum waktunya ada memang harim-harim sing ganyang jamaah. Ada. Ini sampai ada seorang syekh ya, seorang alim ulama, istrinya ganyang. Tapi dia tahu dengan ayat ini, sehingga dia menjadikan ayat ini sebagai sandaran dia menghadapi istri-istrinya. Ada seorang temannya syekh ini datang ke rumah syekh. Dengar harimnya kalau manggil syekhnya ini kurang enak lah. Terus ngomong tamunya ini, kenapa engkau nggak ceraikan dia, cari yang baru, kata dia. Apa kata laki-laki ini? Aku takut aku dapat istri seperti ini karena dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau ganti istri dapat yang lebih parah dari ini. Sudahlah. Sing ono iki. Bayangkan dia jamaah. Dia memahami sudah ini kehidupan. Di Taghabun ayat 14 Allah mengatakan, ada di antara pasangan-pasanganmu, anak-anakmu yang merupakan musuh buat kalian. Fahdharum, hati-hati menghadapi mereka. Nah, perlu berhati-hati kita. Jangan sampai kita salah langkah dalam menyikapi. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Apabila kamu memaafkan, tidak memarahi, wa taghfiru, dan mengampuni, bayangkan ya, 3.
disebutkan sama Allah, memaafkan, menutupi, tidak memberikan hukuman kepada dia, kemudian mengampuni dia. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka semuanya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya ini peringatan, kalian juga banyak dosanya. Jangan sok suci. Istri tok sing salah. Di rumah ini pemimpinnya adalah suami, dan suami tidak pernah salah. Waduh, abot kayak gini jamaah. Kemudian yang terakhir jamaah, istri itu ingin suami yang royal, yang royal. Jangan pernah menikahkan putri kita, saudara kita, dengan laki-laki yang bakhil. Jangan. Azab kalau dapat laki-laki yang bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Enggak kumpul tuh iman dengan sifat bakhil, enggak kumpul. Di dalam hati seorang mukmin enggak kumpul. Tanyakan kepada wanita-wanita, mana yang lebih mereka sukai? Ini bicara ma'ruf deh. Laki-laki yang ganteng, terhormat, terkenal, bakhil, sama laki-laki yang biasa aja tapi royal. Kira-kira milih yang mana hari ini? Sing biasa ya, apa-apa. Yang penting royal. Maka usahakan kita kalau punya banyak kekurangan, jangan kurang ngasih harim. Kalau kita punya banyak kekurangan, jangan kurang ngasih perempuan. Ada cerita sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Al-Mughirah bin Syu'bah melamar seorang perempuan. Ternyata ada laki-laki lain yang sudah masuk juga. Nggak tahu ini. Perempuan ini akhirnya ingin mendengarkan dari dua pelamar ini. Datanglah dua pelamar itu ke rumahnya wanita ini. Ternyata yang lawannya Al-Mughirah bin Syu'bah, ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, itu seorang pemuda, ganteng ya, gagah. Ketika terjadi obrolan, Al-Mughirah ngelihat perempuan ini condong sama yang muda ini. Maka terakhir Al-Mughirah tanya, kaifa hisabuka? Gimana perhitunganmu? Urusan fulus. Oh, kalau aku nggak ada yang lewat, yang kecil-kecil semua tak hitung sama. Terus kalau engkau tadi, oh kalau aku urusan hitungan anak biasa naruh sak kantong fulus di pojok rumah, dan anak tidak pernah tanya tentang fulus itu, habis anak isi lagi. Kata harim ini, sing tuwe ai. Sing tuwe dah popo. Lancar timbang ada. Ya biasa anak muda yang masih usaha ini kan kadang-kala kan masih perhitungan. Nggak mau harimnya mah. Harim tuh suka rejal yang kalau transfer harimnya WA lagi, bang, ente bang, tenang, transfer neng, insya Allah. Walaupun 20.000 yang Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat sang istri tidur dan demi mempengaruhi yang menjadi kebiasaan istri, bolehkah suami pakai HP istri untuk follow dan unfollow medsos istrinya? Jazakallahu khairan. Jamaah rahimakumullah, orang itu suka dihargai. Tadi kita udah bahas, penghargaan itu penting. Apakah yang dilakukan oleh suami itu akan membuat istri tidak lagi menfollow? Ya, dia akan follow lagi. Bagaimana seorang suami mentransfer kepuasan istri atau kepuasan suami tadi ke dalam hatinya istri agar unfollow itu? Ngobrol sama istri. Jadi ketika istri bangun dilihat di unfollow, apakah sang istri kemudian mengatakan jazakallah khair bang ya,
engkau nambah kerjaan, aku follow lagi bang. Nah, maka lebih baik duduk sama istri, ngobrol. Sayang, coba kita lihat akun siapa sih yang kau follow. Gak apa-apa ngobrol sama istri. Tapi kadang-kala rejalnya ini timsah, tadi bajul. Suami-suami ini ada yang bajul, punya akun lain, punya akun baik, punya akun jelek. Jadi kalau dia ngomong sama istrinya, contoh lah ini akunku ini, Ustadz Syafiq, Ustadz Fulan yang diikutin. Tapi di akun satunya harim-harim itu kalau ada rejal-rejal kayak gitu. Maka kita harus jadi contoh buat istri kita. Siapa yang kita follow sehingga istri kita pun akan jadi lebih baik insyaallah. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustadz istri selalu menuntut cerai karena dia yang sering atau lebih banyak mendapatkan rezeki yang tiap hari dapat hasil lebih banyak daripada suaminya. Wassalam. Baik, jamaah rahimakumullah, kalau antum dalam urusan fulus sulit, maka kita tadi sebutkan 9 perkara ya. Yang terakhir urusan fulus tadi. Kalau antum dalam urusan fulus sulit, bukan antum bakhil, tapi antum tidak punya yang mau diberikan kepada istri, berikan yang 9 tadi kepada istri. Sudah nafkah sedikit, nggak pernah menghargai, nggak pernah mengungkapkan cinta, nggak pernah mau mendengarkan isi hati, nggak pernah dekat sama anak-anaknya, nggak nyeneng no de oma, ya istri minta cerai lah. Tapi kalau sang suami ini berusaha memenuhi yang lainnya tadi, insya Allah istri mengatakan, loh, eman aku punya suami kayak gini. Kalau aku cerai sama dia, banyak yang menunggu suami kayak gini. Maka tolong kalau antum punya kekurangan di satu sisi, penuhin di sisi lain. Berikan perhatian lebih kepada istri, berikan penghargaan kepada istri. Selalu katakan, aku minta maaf ya belum bisa ngasih nafkah yang layak seperti itu, dan aku makasih engkau sudah bantu urusan rumah tangga ini. Terus katakan. Jangan mengatakan rejal kasih nafkah yang cukup. Allah ketika mengatakan Jalla Jalalu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Mereka memberikan infak kepada nafkah kepada istri-istri mereka. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Insya Allah istri akan menerima kalau antum memberikan yang tadi kita udah bahas. Abdullah bin Mas'ud secara finansial di bawah istrinya, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, di bawah istrinya. Bahkan makan di rumah itu dari hasil tenunan istri. Tapi istrinya nggak minta cerai karena dia tahu bagaimana suaminya memperlakukan dia dengan baik. Ada rejal yang sudah nafkah sedikit, ya hanuzwat lagi, pakai fulusnya harimnya. Oh, na'udzubillah. Karena tadi rejalnya merasa, loh Ustaz, anak gimana Ustaz, harim anak syughul Ustaz, anak nggak bisa menyalurkan syahwat loh. Seharusnya ente yang syughul, ente kasih nafkah. Jangan kurang di sini tambah kurang lagi antum. Bagaimana sikap suami jika dia menceritakan aib orang lain, didengar atau dengan apa ini? Dengan sikap yang lain. Dengan sikap yang lain. Dengarkan antum. Setelah antum dengarkan, antum ngomong sama dia, afwan, tadi yang anti sampaikan tuh kira-kira kita dapat dosa nggak nyatakan itu? Tanya sama. Kadang-kadang suami langsung mengatakan, aduh, li ghibah ndak wis. Suruh dia berpikir sendiri. Ketika dia merasakan, loh enggak bang, enggak dosa bang, pahala ini. Oh pahala, ayo bismillah terus. Jadi ada orang-orang yang nggak mau digurui sama. Tapi bagaimana dia menjadi guru untuk diri dia sendiri dengan mengembalikan pertanyaan. Kalau kiranya memang boleh, tak masalah, karena ada ghibah yang diperbolehkan.
Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Insya Allah mudah belajar tuh di kitab Riyadhus Shalihin. Sebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada yang diperbolehkan. Karena dia sedang mencari solusi. Ini kayak gini, suaminya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Terus, yaitu apa solusinya? Nah, ini berarti dia ngomong sama kita untuk mencari solusi. Atau anak ini sering sekali mendengarkan ghibah istri tentang suaminya, sampai capek kupingannya. Karena perempuan itu minta fatwa. Ya apa Ustaz? Nah, itu nggak ada masalah ketika dia minta fatwa, walaupun lebih baik dia tidak menyebutkan suaminya. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali jamaah. Minta maaf atas segala kesalahan. Nah, bicara minta maaf ya, ini mumpung ada Ustaz Syarif ini sini. Kalau Ustaz Syarif sering jadi MC kan. Oh siap. Jadi kalau minta maaf itu jangan ngomong mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jadi kalau kita mohon maaf kalau ada kekurangan, padahal kita tahu kita ini punya banyak kekurangan. Ojo kalau ada kekurangan. Ada istri mengatakan suaminya, "Bang, aku minta maaf ya kalau punya salah." Loh, ke salahku. Ojo kalau punya salah. Suami juga jangan ngomong gitu sama istrinya. "Aku minta maaf kalau aku punya salah." Jangan. Katakan aku minta maaf, aku banyak salahnya, aku banyak kurangnya. Maafkan aja. Barakallahu fiik. Hadiah buat yang paling jauh katanya jemaah. Siapa yang mau kita kasih yang paling jauh? Mana yang paling jauh? Mana? Oh, dari Solo. Yang lebih jauh dari Solo? Ada lagi. Mana yang lebih jauh dari Solo? Ada Makassar. Mana ini? Dari mana? Yang paling dekat, Ustaz, paling dekat. Yang paling Dekat. Rumah depan itu. paling dekat. Kasih no hadiah yang dekat. Ada pertanyaan oleh. Yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Pekanbaru. Ada yang lebih jauh dari Pekanbaru? Solo dekat lah. Ini Pekanbaru nyebrang jemaah. Bontang. Masya Allah. Lebih jauh Bontang apa Pekanbaru? Oh kasih lah, sama-sama jauh kasih lah. Barakallahu fikum. Taib, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Syarif Abad.